1 jam saja kita hampir mati, dan kau selamatkan aku, dan ku menyelamatkanmu. Dan sekarang aku tahu cerita kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, kami dari Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai, Prodi Administrasi Publik dari Lokal 6B Reguler. Saya di sini Amalia Nur Ramadhani, NPM 2023059 yang akan memandu jalannya diskusi kita hari ini dengan tema birokrasi sudah kerja keras atau baru kerja saja. Aku tahu cerita kita tak jauh berbeda, but it's about the world. Sometimes I wonderful. Kamu suratmu kan ku ceritakan ke anak-anakku nanti bahwa aku pernah dicintai with everything you are. For yes, I am with everything you are. Wajahmu yang berat. Men, lo ngerasa gak sih kalau akhir-akhir ini berita soal pelayanan publik lagi rame banget? Ada yang viral gara-gara ketus, ada yang dipuji karena cepat banget. Iya Pit, gua rasa ekspektasi masyarakat sekarang tinggi banget semenjak ada media sosial. Salah sedikit viral, bagus sedikit viral. Emang harus gitu men, itu namanya kontrol sosial. Tapi pertanyaannya, apakah kinerja mereka berubah cuma karena takut viral atau emang sistemnya yang membaik? Nah, itu dia poinnya, Jip. Kinerja itu kan soal hasil yang terukur, bukan cuma pencitraan di depan kamera. Tapi kalau ngomongin kinerja publik, indikator paling simpel buat kalian tuh apa sih? Biar kita nggak ngawang-ngawang bahasnya. Kalau menurut gue, Syah, indikator utamanya itu responsivitas, yaitu seberapa tanggap petugas pas kita datang. Jangan sampai kita dicuekin cuma karena mereka lagi asik ngobrol sendiri. Setuju. Selain itu, efisiensi. Jangan sampai urusan yang seharusnya selesai 1 jam malah diputer-puter jadi 3 hari. Itu kinerjanya berarti masih merah. Gua nambahin ya, jangan lupa soal akuntabilitas. Biayanya transparan nggak? Prosedurnya jelas nggak? Kalau semuanya abu-abu, kinerjanya patut dipertanyakan. Tapi Mel, kadang petugasnya udah kerja keras, tapi fasilitasnya nggak mendukung. Misalnya sistem servernya down mulu, itu penilaian kinerja nggak? Masuk dong Yan, kinerja pelayanan publik itu satu paket antara SDM sama sarana prasarana. Kalau server down, terus tapi nggak ada solusi cadangan, berarti kinerjanya emang belum siap. Gue setuju sama Yati, tapi kita juga harus objektif. Gue pernah ke kantor imigrasi, sekarang layanannya jauh lebih rapi, pakai sistem antrian online, tempatnya nyaman, itu bukti kinerjanya meningkat. Tapi Pat, itu kan di kota besar. Gimana kawan-kawan kita yang di daerah pelosok? Apakah kinerjanya itu sama rata? Nah, itu masalah kelasnya kesenjangan. Kinerja pelayanan publik kita masih sentris banget di kota-kota besar. Di daerah, terkadang mindset petugasnya masih kalau bisa dipersulit, kenapa harus dipermudah? Bener banget, Cak. Padahal harusnya mindsetnya itu melayani, bukan dilayani. Terus gimana dong biar kinerjanya naik terus? Apa perlu tiap kantor dikasih rating kayak di aplikasi ojek online? Sebenarnya itu ide bagus, Jir. Reward dan punishment itu penting. Pekerja yang kinerjanya bagus dapat bonus. Kalau yang malas dapat sanksi atau pelatihan lagi. Gue juga kepikiran soal digitalisasi total, tapi digitalisasinya jangan cuma kertas yang diganti jadi file PDF, tapi yang bener-bener motong birokrasi yang gak perlu. Dan masyarakat juga harus proaktif. Kalau dapat pelayanan jelek, lapor. Kalau bagus, apresiasi. Jangan diam aja. Bener Hikmah, kinerjanya itu nggak bakal maksimal kalau komunikasinya cuma satu arah. Wah, gak kerasa diskusi kita udah dalam banget. Jadi intinya kinerja pelayanan itu soal kepuasan kita sebagai pengguna jasa ya? Yap, dan itu tugas berkelanjutan, nggak bisa langsung bagus dalam semalam. Oke, kayaknya naskah buat video kelompok kita udah dapat benang merah nih. Hafid, lu bagian nutup ya. Siap.
Jadi kawan-kawan, kesimpulannya, kinerja pelayanan publik yang baik adalah nggak cuma kerja, tetapi bekerja dengan hati dan didukung oleh sistem yang mumpuni. Mantap, yuk sekarang kita praktekkan pelayanan publik kita sendiri, pelayanan perut. Siapa yang lapar? Di sore hari, di sebuah rumah riot di pinggir desa, Bu Rina duduk di meja makan yang hampir kosong. Hanya ada segelas air dan satu bungkus mie instan sisa kemarin. Di sudut ruangan, Andi mengerjakan PR sambil sesekali melirik ibunya yang terlihat lelah. Andi, ibu mau nanya sesuatu. Kamu lapar kan? Enggak, Bu. Andi udah makan tadi di sekolah. Bohong. Kamu tahu, ibu bisa baca kamu dari kecil. BLT yang ibu tunggu, kata PRT tadi pagi, nama kita tidak ada di daftar. Tidak ada, Andi. Tidak ada. Ibu sudah lapor kemana? Sudah ke PRT. Katanya nama kita memang tidak masuk dari atas. Dari atas. Ibu hampir tidak makan malam ini. Ini namanya tidak adil, Bu. Ini namanya zalim. Ibu tahu, tapi yang penting kita tidak boleh putus asa. Besok kita cari jalan. Tadi lihat Bu Sari ambil BLT loh, amplopnya tebal lagi. Bu Sari, serius. Suaminya punya toko elektronik, mobilnya 2, rumahnya juga tembok. Katanya namanya masih ada di data lama, jadi ya lolos. Bu Sari dapat BLT. Iya Bu Rina, tadi pagi. Semalam saya dan anak saya makan mie 1 bungkus berdua. 1 bungkus. Dan Bu Sari yang mobilnya bisa saya lihat dari jendela rumah saya, dia yang dapat bantuan itu. Bu Rina, ada apa? Masuk dulu. Saya tidak lama, Bu. Saya hanya ingin tanya, Ibu dapat BLT bulan ini? Iya, dapat. Tapi saya juga heran, kenapa saya bisa dapat? Ibu saya semalam tidak makan layak. Kami tidak punya beras. Tapi nama kami tidak ada di daftar itu. Sementara ibu... Saya memang tidak berhak, Bu Rina. Saya tahu itu. Dan terus terang, saya tidak bisa tidur nyenyak sejak uang itu ada di tangan saya. Kalau Ibu tahu tidak berhak, kenapa tidak langsung dikembalikan? Saya takut dipersulit kalau melapor sendiri. Tapi Ibu benar, ini bukan hak saya. Bu Rina, soal BLT ya? Iya, PRT sudah tahu kan ada yang tidak beres? Sudah berapa lama? Sudah lama Bu, sejak periode kemarin, tapi saya hanya menjalankan daftar yang turun dari desa. Saya tidak punya wewenang. Tidak punya wewenang untuk melaporkan. Bapak RT, itu tugas Bapak. Kalau Bapak tahu ada yang salah dan diam saja, Bapak ikut bertanggung jawab. Pak Joko, saya tidak butuh pembelaan. Saya hanya minta satu hal. Temani saya ke kantor desa besok. Jadi saksi bahwa ini bukan saya yang cari masalah, tapi saya yang cari keadilan. Baik, besok saya antar. Saya yang salah, karena selama ini saya diam. Nama Ibu tidak ada di sistem, berarti memang tidak terdaftar. Saya tahu tidak ada, itu yang saya pertanyakan. Kenapa tidak ada? Data ini dari pusat, Bu. Kami tidak bisa ubah sembarangan. Ada prosedurnya. Prosedur? Jadi prosedur lebih penting daripada warga yang kelaparan. Sabar Mas, jangan emosi dulu. Saya tidak emosi, Bu. Saya lelah, ada bedanya. Saya ketua RT, dan saya bersaksi Bu Rina warga yang layak menerima bantuan ini. Ada warga yang mampu yang masih tercatat, ada warga miskin yang terlewat. Ini bukan soal prosedur, ini soal kesalahan data yang harus diperbaiki sekarang. Ada apa ini? Ini Pak, ada yang komplain soal BLT. Ibu ceritakan langsung ke saya.
Pak Lurah, nama saya Rina, janda 1 anak. Dagangan saya sepi, listrik hampir diputus. Semalam kami makan mie instan 1 bungkus berdua dengan anak saya. Dan saya kesini bukan untuk meminta belas kasihan. Saya kesini karena saya ingin tahu kenapa warga yang punya mobil 2, toko elektronik, dan rumahnya baru direnovasi, dia yang dapat bantuan itu, bukan saya. Siapa yang bertanggung jawab atas pembaruan data ini? Kami, Pak. Data belum sempat diperbarui. Belum sempat. Sementara ada ibu yang belum sempat makan malam dengan layak. Ini bukan kelalaian administrasi biasa. Ini menyangkut nyawa orang. Pak Lurah, dari total penerima BLT di desa kita, ada 14 nama yang ternyata sudah tidak layak secara ekonomi. Dan ada 9 warga yang kondisinya sangat membutuhkan, tapi tidak masuk daftar sama sekali. 14 nama yang salah, 9 keluarga yang kelaparan, dan kalian bilang belum sempat. Pak Lurah, saya pun ikut bersalah. Saya tahu ada ketidakberesan sejak lama, tapi tidak segera melapor. Saya minta maaf. Kejujuran Bapak saya hargai, tapi kejujuran yang terlambat tetap punya korban. Kita harus perbaiki ini sekarang juga. Kami minta maaf atas kesalahan kemarin, sekarang kami akan mendata ulang satu persatu. Tolong bantu kami dengan informasi yang jujur. Kemarin kami takut melapor karena khawatir dipersulit. Ada tetangga saya yang sudah 3 bulan tidak makan nasi setiap hari. Namanya juga tidak ada di daftar. Kami akan catat. Tolong tunjukkan rumahnya. Bu Rina, terima kasih. Karena Ibu berani, sekarang suara kami juga didengar. Saya bukan pejuang, saya hanya ibu yang lapar dan anaknya juga lapar. Itu saja. Bu Rina, setelah pendataan ulang, Ibu resmi terdaftar. Ini bantuan untuk bulan ini dan bulan kemarin yang terlewat. Alhamdulillah. Kita tidak kalah, Bu. Pak Lurah, ini uang BLT yang saya terima kemarin, saya kembalikan semuanya. Saya tidak bisa pakai uang yang bukan hak saya. Bu Sari, ini adalah contoh nyata apa arti jadi warga yang baik. Terima kasih. Maafkan saya, Bu Rina, karena saya sudah terlambat. Tidak ada yang terlambat selama masih bisa dilakukan. Perjuangan Bu Rina bukan tentang satu amplop bantuan. Ia tentang keberanian satu orang biasa yang menolak diam ketika sistem gagal. Karena suara yang paling kecil pun jika berani disuarakan bisa menggerakkan perubahan. Kejadian kemarin mengajarkan kami satu hal penting. Data yang salah bukan sekedar angka yang keliru. Data yang salah adalah keluarga yang kelaparan. Data yang salah adalah anak yang tidak bisa tidur karena melihat ibunya bingung. Mulai hari ini, pintu kantor desa terbuka untuk siapa saja yang ingin melapor. Tidak ada yang akan dipersulit. Jadi, pelayanan publik yang adil bukan hadiah dari pemerintah. Ia adalah kewajiban yang lahir dari kepercayaan rakyat. Dan ketika sistem gagal, keberanian warga untuk bersuara adalah obat pertama yang harus diberikan. Jangan diam ketika keadilan bisa diperjuangkan.